Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Yuk berpakaian yang rapi, Tidak sambil makan atau sambil bermain. ya duduk yang tenang. Selamat beribadah. Halo semua, apa kabar? Nah, lo semua tanya, apakah semua masih sehat? Ya, lo seharap semuanya masih sehat dalam kondisi tubuh yang masih fit. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, lo semua perkenalan diri dulu. Nah, lo semua tanya, apakah semua sudah kenal Lause? Nah, pasti belum ya? Oke, Lause perkenalkan, namanya Lause Grace. Siapa? Ya, Lause Grace. Lause Grace biasanya mengajar di sekolah minggu kelas besar. Jadi jarang bertemu dengan adik-adik kelas kecil. Nah, sekarang kita bertemu, kita mau beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Yuk, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau menghadap Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita akan puji ini sekali lagi lebih sungguh dalam posisi berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah ini, sehingga setiap pujian yang kami naikkan itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus juga mengasihi Papa, Mama, Sus, Ii, Om, dan semuanya termasuk kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Yuk kita sama-sama dengan penuh sukacita berdiri. Yuk semuanya berdiri. Ayo jangan malas-malas. Nah, kita mau menyatakan bukti kasih kita kepada Yesus.
kita akan menyanyikan I Love You Jesus. Semua terus ikuti Love Grace ya. Kita harus selalu setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, masih tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Tahu ya lagunya? Yuk dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Persembahan kita, silakan ambil persembahanmu, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya nanti silakan masukkan di tempat yang sudah kalian siapkan. Ya, Love Grace kasih waktu ya, silakan ambil persembahannya dulu. Oke, sudah siap? Kita akan mengangkat satu pujian, beri syukur. Semua ikut Love Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya boleh dikelola dengan baik oleh
para majelis, dan biarlah Tuhan yang memberkati. Ajar kami Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terutama memberikan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk, kita sama-sama mengangkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Sambil bergerak ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Eka. Hai adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Dan sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata, ikuti Lause Eka berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu kalian sudah belajar firman Tuhan tentang Yesus yang mengasihi Petrus. Dan sebagai ucapan syukur Petrus juga mau mengasihi Tuhan Yesus dengan
setia melayani Tuhan. Hari ini kita akan kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Saat kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, seperti apa ceritanya? Ya, saat kalian mendengarkan cerita dari Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, untuk kalian yang sudah bisa membaca, jangan lupa ya untuk rajin membaca Alkitab. Kalau sekarang kalian belum bisa membaca, saat papa atau mama membacakan firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Atau saat kalian mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ayo, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian masih ingat kepada siapa Yesus menampakkan diri untuk pertama kali setelah dia bangkit? Kepada Maria Magdalena. Apakah kalian masih ingat? Waktu Yesus disalib, lalu Yesus mati, Yesus dikubur, dimasukkan ke dalam sebuah goa. Lalu goa itu ditutup dengan batu yang sangat besar, supaya tidak ada orang yang bisa mengambil mayat Yesus. Bahkan goa itu juga dijaga oleh para tentara Roma. Lalu pada pagi-pagi di hari Minggu, Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya, mereka bergegas untuk pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa wangi-wangian untuk mayat Yesus. Tapi saat mereka sampai di kubur Yesus, mereka terkejut. Ada apa? Mereka menjadi sangat terkejut karena kubur Yesus sudah terbuka, pintunya sudah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mayat Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Mereka menjadi sangat sedih. Mereka mengira kalau mayat Yesus sudah dicuri oleh orang. Lalu Maria Magdalena dan perempuan yang lain, mereka menjadi sangat sedih. Maria menangis di sebuah taman. Maria sangat sedih. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Maria mengira kalau laki-laki yang datang itu adalah seorang tukang kebun. Lalu Maria mengatakan, "Tuan, jikalau Tuan sudah memindahkan mayat Yesus, kasih tahu kepada saya di mana Tuan meletakkannya." Lalu laki-laki itu menjawab, Maria teringat dengan suara itu. Itu adalah suara Yesus. Maria melihat Yesus, bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dan dia hidup. Tadi Maria yang sedih, sekarang menjadi bersukacita karena dia melihat bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Lalu Maria segera pergi ke murid-murid yang lain. Maria menceritakan apa yang dia lihat kepada murid-muridnya. Dan Maria terus setia melayani Tuhan. Maria yang setia melayani Tuhan ini, dulu dia adalah orang yang berdosa. Dia pernah dimasuki oleh 7 roh jahat. Dan saat Yesus bertemu dengan Maria, Yesus membebaskan Maria dari roh jahat itu. Yesus membebaskannya dari roh jahat, bahkan Yesus mengampuni dosanya. Maria bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kepadanya, membebaskannya, bahkan menyelamatkannya. Sebagai ucapan syukur Maria kepada Tuhan, Maria
terus setia untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalibkan, dia menderita, disiksa, Maria terus mengikut Yesus. Maria terus melihat Yesus dari jauh. Saat murid-murid yang lain mereka menjadi takut karena Yesus ditangkap, tapi Maria tetap mengikut Yesus. Dia melihat Yesus dari kejauhan. Maria sangat sedih, dia terus mengikut Yesus. Karena Maria mendapat anugerah, Tuhan sudah membebaskannya, Tuhan sudah menyelamatkannya. Maria mau terus untuk setia melayani Tuhan, setia untuk mengikut Tuhan. Lalu ada seorang perempuan. Perempuan ini tinggal di Yope. Siapa ya nama perempuan ini? Perempuan ini bernama Tabita. Tabita adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat baik hati. Dia melayani Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan apa yang bisa dia lakukan. Tabita adalah seorang wanita dan dia pandai untuk menjahit. Dia menjahit pakaian untuk diberikan kepada janda-janda yang miskin. Janda adalah seorang perempuan yang sudah tidak mempunyai suami karena suaminya sudah meninggal. Mereka miskin dan hidup mereka susah. Dan Tabita melayani Tuhan dengan apa yang bisa dia lakukan. Dia menjahit pakaian-pakaian, lalu dia bagikan untuk janda-janda yang miskin. Tabita terus setia melayani Tuhan sampai dia meninggal. Tabita mau terus setia karena Tabita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, Tabita melayani Tuhan dengan melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu menjahit pakaian-pakaian untuk diberikan kepada janda-janda yang miskin. Tabita dan juga Maria adalah dua contoh perempuan yang setia melayani Tuhan, karena mereka sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan mereka sehingga mereka mau melayani Tuhan sebagai ucapan syukur mereka. Untuk melayani Tuhan bukan hanya dilakukan oleh wanita saja, oleh perempuan saja, tetapi kita semua, laki-laki dan perempuan, kita harus mau setia melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah rela mati di salib untuk menyelamatkan kita. Dan sebagai rahasia ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita juga harus mau untuk terus setia melayani Tuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kalau kita mau setia kepada Tuhan, kalau kita mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Caranya dengan seperti saat ini, kalian mengikuti ibadah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan semangat, setia untuk berdoa untuk orang-orang yang kesusahan, berdoa untuk papa, mama, berdoa untuk teman-teman, seperti pokok-pokok doa yang sudah Lause bagikan untuk kalian semua. Kalian bisa mendoakan orang-orang setiap hari. Bukti kalau kalian mau setia melayani Tuhan. Lalu, kalian juga bisa menunjukkannya dengan taat kepada papa dan mama. Kalian menunjukkan setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan menghormati orang tua. Lalu dengan mau menceritakan firman Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Untuk papa, untuk mama, atau untuk kakak, atau untuk adik. Mau menceritakan firman Tuhan dengan menjadi anak yang baik,
anak yang taat. Kalian mau menunjukkan bahwa kalian mau setia melayani Tuhan. Dan seperti sekarang, ketika kalian beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak terlambat, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu karena kalian mau menunjukkan bahwa kalian sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan dengan mau setia di dalam melayani Tuhan. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya. Ikutilah Eka ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan sudah mati di salib untuk menyelamatkan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau belajar untuk setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia belajar firman Tuhan. Apakah kalian mau menjadi anak yang setia melayani Tuhan? Tentu harus mau, karena itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ayo, mulai hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk terus setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Ikuti Lause Eka berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bertumbuh menjadi anak yang setia melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah mati di salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan tolong pimpin kami. Kami mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita akan bersama-sama untuk terus belajar menjadi anak Tuhan yang setia melayaninya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Sekarang kita akan mengungkapkan janji kita kepada Tuhan agar kita tetap setia untuk mengikut Dia. Ayo semuanya berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Sambil bergerak ya. Aku berdoa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Kiranya minggu depan kami boleh bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap menikmati setiap hari-hari yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Papa, Mama, dan seluruh keluarga kami sehingga kami boleh hidup dengan harmonis bersama-sama dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Lagu ini
memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selamat Hari Ibu untuk semua mama di dunia. Terima kasih untuk kasih sayang yang Mama berikan buat kami. Nah, adik-adik, hari ini Lausa mau mengajak kalian semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Mama. Kalian dapat menulis atau menggambar sebagai ucapan terima kasih kalian kepada Mama, atau kalian bisa menyanyikan lagu untuk Mama. Seperti ini ya lagunya. Satu-satu aku sayang Mama, dua-dua aku sayang Mama, tiga-tiga aku sayang Mama, satu, dua, tiga aku sayang Mama. Nah, kalian boleh menggambar, menyanyi buat Mama. Kalian boleh melakukan dua-duanya. Yang terakhir, kalian harus memeluk Mama, karena itu sebagai tanda kasih sayang kalian buat Mama. Dan sekarang kita juga akan berdoa untuk Mama. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan Mama yang mengasihi kita. Sekarang lipat tangan dan tutup mata, ikuti Lause berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan Mama Mama yang mengasihi saya. yang mengasihi saya. Tuhan berkati Tuhan berkati kesehatan Mama kesehatan Mama untuk terus untuk terus menyayangi saya, menyayangi saya, merawat dan merawat mendidik saya dan mendidik saya untuk terus setia kepada Tuhan. Dan saya mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat Hari Ibu.